Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Semua adalah anugerah Tuhan. Kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bapak. Masih kau berkenan untuk hamba-Mu Bejana ini melayani dalam pelayanan spesial Healing and Deliverance Ministry, HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap terus ya, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus supaya kita sampai satu saat ke pelabuhannya yang tepat dan benar, yaitu di dalam kerajaan Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, firman itu seperti pedang bermata dua. Firman-Nya mengatakan begitu, pedang bermata dua ya. Ada dua, ada kalau saya pakai begini pedang ya, yang di depan juga tajam, depan saya tajam. Sebelum sampai kepada saudara, sudah sampai kepada saya dulu. Ya. Jadi kita semua yang melayani firman Tuhan harus hati-hati, karena itu pedang bermata dua. Jangan sampai ketika kita menyampaikan khotbah firman, wah kita merasa sudah bersih gitu ya, tidak ada apa-apanya ya. Jadi firman ini bukan untuk saudara saja, tapi pertama untuk saya. Telah kepada saya sampaikan kepada saudara. Kalau dalam diri saya kedapatan kurang baik, saya mohon ampunan Tuhan. Dibersihkan, dikuduskan oleh darah-Nya, darah yang maha kudus, darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dialirkan dari kayu salib untuk saya, untuk saudara, supaya kita yang bersalah, berdosa, dosanya diampuni ya. Kalau kita minta ampun, diampuni ya. Seperti kata firman, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju ya. Diampuni berarti saudara. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti bulu anak domba. Dibersihkan Tuhan, putih, karena kita diampuni. Mari saudara-saudara, kita akan ya benar-benar dalam hidup saya, hidup saudara, benar-benar ketika kita menyampaikan ayat-ayat firman, ya banyak kan, baik itu yang lewat gereja, persekutuan doa, ada lewat di Facebook, di mana, Instagram, TikTok, atau di medsos yang lain. Kalau saya di YouTube, saudara, ya, supaya kita ini benar-benar sungguh-sungguh, ya, nanti tidak dikatakan orang, ya, ketika menyampaikan sesuatu yang betul-betul mengena, ya, ada firman Tuhan, kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah itu loh, di pelupuk mata tidak tampak. Nah ini kan ada ayatnya ya. Demikian juga ada kata-kata mengatakan, jangan seperti gajah dibelakoni. Ya, bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni. Ngelakoni itu berarti tidak bisa melakukan. Atau jarkoni, bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni, tidak bisa melakukan. Ini saudara-saudara, saya betul-betul mohon Tuhan kuduskan hamba, bersihkan. Kalau kedapatan sesuatu dalam pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang tidak baik, Tuhan kuduskan supaya menjadi baik. Dan saudara, mari saya akan membawakan khotbah saya ini ya. Saya nanti pakai sarana saudara, minyak kudus yang sudah dikuduskan ya. Nah ini mungkin saudara, saya mau kuduskan dulu kalau sudah punya minyak tanpa alkohol, supaya saudara sebelum dengar firman Tuhan ini, saudara bisa mengurapi dulu ya. Saya tadi sudah mengurapi saudara-saudara. Sebelum saya menyampaikan di YouTube ini, saya sudah mengurapi semua loh saudara, seluruh tubuh saya urapi. Supaya apa? Bukan karena minyaknya, tapi Roh Kudus bekerja, menolong saya, memampukan saya, dan mengalirkan hembusan Roh Kudus ini kepada siapa yang membutuhkan. Ya, saudara bisa
Saya mau doakan minyak yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada minyak yang tanpa alkohol, belum dikudus sekarang, dari tempatnya aku hembuskan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, menguduskan minyak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja atas minyak itu. Silakan saudara urapi dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saudara bisa membuka ya membuka dalam surat Ibrani saudara. Ya, surat Ibrani pasal 12. Ya, itu saudara kalau mau membaca semuanya boleh ya. Pakai itu sekali dari awal ayat 1 sampai yang terakhir ayat 17. Ibrani pasal 12. Tapi saya mau membaca ayat 15 saudara. Begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, ya, saya, saudara semuanya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Saya mau beri temanya adalah akar kepahitan. Seringkali saudara mendengar ini berkali-kali, ya, apalagi kalau ada KKR, saudara, ya. Di samping itu juga ada pelayanan kelepasan, kesembuhan. Mereka altar datang ke depan, mereka minta kesembuhan, minta kelepasan, ya. Ada yang minta kelepasan dari kepahitan ini. Tapi aneh saudara, ya. Mereka banyak yang berbicara kepada saya, wah saya sudah tiada kepahitan, dia sudah datang ini, datang itu, melakukan ini, datang ya ke KRI itu, minta kelepasan, wah sudah berapa puluh kali. Hamba Tuhan yang berbeda-beda, tapi kok tidak bisa saudara, kepahitan nih, susah. Apalagi ini saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengatakan akar kepahitan. Akar, jangan sampai tumbuh akar pahit. Kalau akar ini ya saudara ya, saya kan tahu akar pohon kalau ada akarnya mencabut terus. Kalau mencabut langsung begitu kan, wadah mudah ngoyot saya bilang, wah saya mengakar betul, tidak bisa, susah akar. Nah ini saudara, jangan sampai itu. Ada orang yang kepahitannya belum sampai berakar, saudara. Ini akar, susah, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Sebelum saya menyampaikan yang lain, saya bicara mengenai apa yang menyebabkan orang-orang menjadi pahit. Ini hati, saudara. Ini menyangkut hati ya. Ya, akarnya sudah sampai, wah, ngoyot betul ya. Itu susah loh, saudara, melepasnya. Ya, makanya saya beritahu. Saya dalam pelayanan itu saya menemukan ada yang namanya akar kepahitan, satu, dan yang kedua adalah hanya kepahitan, tidak, dan belum ada akarnya. Ini berbeda penyelesaiannya, saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan itu orang menjadi pahit? Itu karena ya kita ini manusia hidup ya di tengah keluarga, ya, ada di dalam gereja, ya, ada juga di dalam pekerjaan dan di tengah masyarakat tetangga kanan kiri. Ini tidak menutup kemungkinan ada ketersinggungan, saudara. Ya, pertama mengenai kata-kata. Kata-kata yang membuat kata-kata itu menjadikan orang yang dikata-katain itu menjadi timbullah rasa tidak senang, lalu ada kebencian, dendam, kata-katanya menyakitkan sekali, atau perbuatannya menyakitkan sekali. Ada lagi sudah mengenai iri hati, wah ini juga bisa ya akibat dari iri hati timbulkan dengki. Nah itu kalau saudara melihat, membaca, kan ada itu, ya ayat-ayatnya termasuk Kain Habil, itu kan iri hati, dengki, ya. Nah, terus mengenai Yusuf, mengenai Raja Daud, Raja Saul, itu kan iri hati, dengki, ada, terus timbullah yang rasanya kepahitan.
Nah ini saudara, dapat seperti itu, iri hati. Terus melihat orang lain berhasil, tidak senang saudara. Nah, ini bisa terjadi dalam sekuler maupun dalam kehidupan rohani pelayanan gereja apa saja. Ada iri hati, ya, pendeta satu dengan pendeta yang lain, ya mengenai keberhasilan dalam pelayanannya. Nah, saya juga sering melayani, saya dulu kan penginjilan juga begitu, jadi banyak ketemu banyak pendeta. Ya, ada, tidak senang, ada perasaan tidak senang, dia berhasil. Demikian di pekerjaan, ya, masalah keuangan, warisan, utang piutang, ini bisa menimbulkan yang namanya kepahitan. Nah itu bisa timbul akar. Nah itu saudara, saya mau beritahu dulu itu yang menyebabkan. Tentu banyak macamnya lagi, saya nggak ngerti lah ya. Mereka sendiri-sendiri ya, di tengah-tengah rumah tangga keluarga, di tengah-tengah tadi saya katakan di dalam pekerjaan, ya bisa ya majikan dengan karyawan, bosnya dengan karyawan, ada juga di tengah-tengah rumah tetangga, ya. Terus tadi saya katakan ada di dalam gereja juga kan. Loh, ini ada saudara. Wah itu tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah, ya. Itu yang mengakibatkan orang bisa kepahitan. Nah, terus selanjutnya dan akibatnya itu saudara-saudara bisa terjadi yang namanya firman Tuhan mengatakan tadi menimbulkan kerusuhan. Loh, maksudnya apa? Ini saya tidak melebar kemana-mana, ini dalam pelayanan saya, dan pelayanan saya itu ada pengalaman saya, wah banyak saudara. Kerusuhan ini bisa menimbulkan di diri kita sendiri nih, dalam diri kita ini rusuh, ada sakit penyakit timbul. Loh, bener kok saudara, sakit penyakit timbul. Saya ngelayani banyak sekali ya, saya ngelayani banyak sekali mengenai ini. Penyakit, orang yang ada kepahitan apalagi sudah berakar itu, timbul penyakit yang aneh-aneh. Kebanyakan ini ya, tidak semua loh ya, itu kena cancer. Saya ngelayani banyak yang kena otaknya, cancer otak. Ada yang liver, ya, ada yang maaf saudara rahim, payudara. Loh banyak saudara-saudara macamnya itu. Nah, saya nggak hafal, tapi banyak begitu. Sempat sampai koma. Lah kalau koma gimana saudara? Coba sakitnya koma. Loh, ini benar-benar loh saudara ya. Saya melayani, hati-hati. Jangan sampai timbul akar kepahitan. Hidup dalam bumi dunia ini ya seperti ini, bersinggungan dengan siapa, terutama dalam keluarga. Ya, ada dalam keluarga lah, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, anak dengan anak, saudara dengan saudara, suami istri dan lain sebagainya. Ya, itu saudara, dengan tetangga saya katakan tadi di gereja, gereja. Nah, ini bisa jadi penyakit. Pernah terjadi begini saudara. Dan saya katakan bisa menyakiti diri sendiri. Loh, nanti saya ceritakan loh, sampai mukul-mukul dirinya sendiri sudah, dok kepala dipukul, ada yang membenturkan kepala di mana? Di dinding loh, coba. Ada. Saya ngelayani saudara. Pernah terjadi begini saudara. Ada seorang ya usianya, seorang bapak ini ya, di bawah saya usia masih tua saya, dia datang nangis saudara. Lah nangis tuh besesek gitu loh ya. Saya tanya loh kenapa? Tidak mau, tidak bisa jawab. Nah segini, wis catat nulis. Saya suruh tulis. Nulisnya apa? Kepengin bunuh diri. Pahit. Loh, pahit katanya. Bunuh diri lah. Ini kan masalah apa ya? Saya tidak terlalu banyak seperti itu, tanya saya, kamu bunuh diri ya udah. Ya, coba kalau kamu bunuh diri, saya kan punya, kalau di kantor saya itu sedia korek api untuk belanan kelepasan, saya bakar kertas yang biasa saya kalau kelepasan dulu, kertas itu ditulis apa yang mau dilepaskan, itu nanti saya bakar saudara, dalam nama Tuhan. Nah, coba tanganmu gini kan, kayak gini, saya pakai korek, terus saya taruh, waduh panas. Lah kamu bunuh diri saudara. Lah kamu tahu bunuh diri langsung neraka itu panasnya kayak apa? Lah ini baru satu inilah apa namanya ini ya,
satu pentol korek satu kecil aja nggak bisa. Taruh sini panas. Nah udah lah. Oh, saya akhirnya bisa ngomong-ngomong tenang, saya tenangkan ya. Akhirnya baik lah. Tidak ada sampai seperti itu. Aduh yang menyakiti, rusuh kalau saya itu. Ya diri sendiri kan tidak benar. Itu hati-hati saudara. Jangan sampai, maka itu firman Tuhan mengatakan jangan sampai lah ya. Wah itu macam-macam saudara-saudara ya. Terus saudara-saudara di sana dikatakan juga banyak menyemarkan banyak orang lain, banyak orang mencemarkan. Loh, orang yang baik dia tapi bisa menyemarkan orang lain saudara. Kadang-kala bisa menfitnah karena terlalu kepahitan itu loh saudara. Fitnah. Ya di tengah keluarganya bisa fitnah. Lah, saudara, itu di gereja itu pernah, saudara. Ya begitu, ada fitnah. Nah, hati-hati itu bisa mencemarkan banyak orang kan, fitnah. Macam-macam lain, ya. Saya pernah ngelayani juga, saudara. Waktu itu saya menjenguk teman saya yang sakit ya. Di luar kota ini, bukan di Semarang, waktu itu di luar kota ya, saya naik bus waktu itu. Di rumah sakit itu saya jenguk teman saya udah cukup siang ini saya mau pulang, sudah visit ya. Waktu itu saya kan masih bisa kemana-mana. Tiba-tiba Roh Kudus ini ngomong sama saya, tunggu dulu, jangan pulang. Nah, sudah siang kok, tunggu dulu. Benarnya tunggu, saudara. Tapi tidak lama, saudara. Itu ada, biasa kan pakai, orang sakit mesti dipakai apa itu tempat tidur yang disorong itu saudara ya, ada orangnya, seorang pria saudara, itu sama istrinya kelihatannya, sebelahnya ada perempuan masuk nah tapi ini di kamar saya, teman saya ini ada 4 orang isinya, itu ada 3, jadi masih ada 1 ternyata untuk dia, tunggu, nah Tuhan langsung, ya ini loh, kok ya ini gimana, aku tidak ngerti kenapa, ini saya tidak kenal, bukan orang jemaat saya atau jemaat saya aja banyak yang tidak kenal. Ini siapa ya? Aku tidak ngerti. Tapi wah, saya mohon hikmat Tuhan, berikan hikmat. Saya mendekati ya, sama ngomong sama istrinya, kenapa Bu? Saya bilang gitu, cerita. Nah, keluarlah yang namanya kepahitan, saudara. Nggak tahu nggak bisa gitu ya. Lalu saya ngomong sama bapaknya ini, ya Pak, gini. Dia Kristen, saudara, anak Tuhan, ya. Waktu itu dia ngomong, nah istrinya ngomong dia sudah lama Pak, enggak mau ke gereja. Nah kenapa? Tanya sendiri. Ya saya ngomong-ngomong, wah di situ dia melampiaskan emosinya, teriak, saudara, keras. Wah ya banyak dengar, terdengar orang Kristen jahat, orang Kristen jahat. Loh, Pak. Orang Kristen, saya ya Kristen Pak, tapi saya ya tidak kenal Bapak ya, saya ya jahat apa ya, nah cerita akhirnya, wah dia disakiti ya tidak tahu ini masalah apa, aku tidak tahu, pokoknya dia cerita ada yang tidak senang, tidak tahu dengan gembalanya atau dengan jemaat, kadang-kadang kan juga dengan gembala, dengan istri gembala. Bisa, saya melayani dengan gembalanya langsung ya bisa, dengan jemaat-jemaat ya teman-teman persekutuan apa ya saya melayani lah ya, itu seperti itu loh saya Pak. Kalau saya berikan masukan, tenang dia. Terus akhirnya ngomong gini, ya dia mau datang lagi ke gereja. Pak saya sudah sembuh, puji Tuhan. Di gereja saudara, kan itu bukan di Semarang, keluar kota ya. Jadi ya itu pernah terjadi juga saudara-saudara ya. Nah itu mengenai yang namanya kepahitan. Nah saudara-saudara itu apa dibiarkan begitu saja? Kalau saudara membaca tadi yang di dalam Ibrani 12 ayat 15 yang
kata-kata pertama dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa ini? Saudara kalau membaca yang di atas, bawahnya itu juga ada, tapi saya memberi satu. Kasih karunia Allah, salah satunya penting, yaitu apa? Kasihnya Tuhan, pengampunan. Pengampunan. Coba lihat ketika Tuhan Yesus disalib, apa yang diucapkan? Salah satu kata-katanya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Tuhan. Tapi saudara kalau membaca di dalam Injil Markus 11 ayat 25, ada kata-kata pengampunan. Kalau engkau tidak bisa mengampuni pada orang lain, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Loh, akibatnya apa kalau kita tidak diampuni? Saudara, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Kita ini dosanya, saya tadi katakan merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba. Diampuni kok. Saudara yang merupakan debu abu saya ini loh, kok tidak bisa mengampuni, kenapa? Ampuni. Sebelum sesuatu terjadi. Saya beritahu, neraka. Kalau kita tidak diampuni oleh Bapa, kita tidak bisa masuk surga. Loh bener enggak? Loh saya pernah melayani, nggak bisa masuk surga. Kembali lagi, selesaikan. Loh ini terjadi. Saya pernah kelaksian itu ya. Seseorang yang ya dengan tidak jauh-jauh dengan suami istri waktu itu. 30 tahun pisahnya, perginya, tidak ketahuan di mana itu rumah tinggalnya, tidak tahu, anaknya tidak tahu. Wah itu saya melayani itu di rumah sakit itu. Loh, ada kepahitan? Ya, dia ngomong itu sudah berakar, saudara. Nah, saya lepaskan akar itu ya. Nah, kalau enggak ya gimana? Enggak bisa, nyabutnya itu loh saudara. Tapi dia mau, kadang-kadang ada yang tidak mau tidak mau. Ada usaha dan kan dia sakit dah parah. Saya tanya lah gitu ya. Nah itu. Waktu saya doakan itu tidak lama ya. Heran masih bisa ngomong-ngomong. Meninggal saudara. Tapi kan selain itu kok 2 jam kemudian loh, ya saya kalau gitu mesti enggak langsung ke kamar jenazah ya, itu saya hidup lagi. Ada apa ya? Loh, herannya itu loh, suami yang 30 tahun belum pernah ketemu sudah meninggal, dia itu saya datang, dari mana itu bisa tahu itu? Anaknya juga enggak ngerti. Anaknya saja yang paling kecil enggak ngerti bapaknya, enggak tahu, cuma tahu fotonya aja. Lah itu saya saling maaf-maafan, waduh. Dari sini saya bisa menganalisa, saudara. Ketika dia naik, rohnya, tubuhnya mati, rohnya kan enggak. Nah, naik sampai di sana, suruh pulang lagi sama Tuhan. Selesaikan. Wah itu Pak, itu parah itu betul. Nah, seperti itu, selesaikan. Nah, itu ada kasus seperti itu, saudara. Tapi tidak semua seperti itu loh, saudara ya. Nah, ini kan kasus. Nah, terjadi berarti betul. Kalau kamu tidak mengampuni. Nah, makanya itu kita kalau mengampuni ya lahir batin, sungguh-sungguh. Jangan main-main, saudara. Ya kita di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudara. Akhirnya dia kan hidup itu bisa begitu, tapi keesokan lah jam 5 pagi meninggal betul. Jadi hidup 12 jam. Hanya untuk menyelesaikan itu. Nah, sebetulnya kepahitan sudah saya lepaskan akarnya. Tapi ternyata Tuhan minta supaya mungkin itu terlalu dalam ya. 30 tahun ya saudara. Dan wah itu gimana coba. Tapi tidak semua seperti itu. Ya banyaklah yang puji Tuhan lah ya bisa baik sebelum itu terjadi gitu. Ya ini saudara-saudara ya akar kepahitan. Ya betul-betul jangan sampai tumbuh itu yang namanya akar kepahitan. Nah, caranya ya harus ini. Yang kata-kata pertama,
ingat, ya, jangan sampai menjauh. Dikatakan janganlah supaya jangan ada orang yang menjauh dari kasih karunia Allah. Di antaranya pengampunan. Berikan pengampunan. Pengampunan itu terus menerus. Terus dikatakan firman Tuhan tanpa henti. Yang berhak soal mengampuni itu kan Bapa. Bagaimana Bapak yang saudara dan saya sudah berdosa seperti itu ini? Berapa banyak dosamu dan dosaku diampuni loh. Kalau saudara minta ampun dan percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni. Putih seperti salju, putih seperti bulu anak domba. Loh, ini saudara-saudara. Kalau saudara yang dibuat dari debu, saya dibuat dari debutan saja kok mau sombong-sombongan. Nggak perlu saya mengampuni, patah arang. Istilah gitu, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Saudara nggak tahu ya, ada surga dan neraka. Kemana saudara berlabuh? Saya berlabuh. Ini firman Tuhan, bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk saya. Terus, sampai saya katakan, sampai akhir hidup. Garis finish di mana Tuhan panggil atau Tuhan datang kembali. Jangan sampai ada yang namanya akar pahit. Pasti orang punya itu yang namanya pahit, mungkin belum berakar, pahit sedikit-sedikit ya, tersinggung. Pernah? Entah dengan siapa. Ini hati-hati saudara. Saya ada pengalaman seperti ini dan banyak. Ya, tadi sudah saya sampaikan apa yang menyebabkan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Mari saudara-saudara. Saudara, kalau ada kepahitan, bahkan ada akar, sungguh-sungguh mau berubah. Sudah diurapi, ada Roh Kudus yang membantu. Mungkin kita tidak sanggup Tuhan. Terlalu sakit. Terlalu sakit. Sudah hampir baik selesai, disakiti lagi. Ya, sudah hampir baik selesai, disakiti lagi. Gimana coba? Tapi marilah. Ya, saya dan saudara mau sungguh-sungguh benar, mohon Roh Kudus mampukan saya. Kemudian kita berdoa kepada mereka yang menyakitimu, supaya mereka juga dibebaskan daripada hal-hal yang seperti itu. Ya, mari. Ya, apa tadi sudah mengurapi itu, Bapak. Engkau melihat sekarang ini Tuhan, yang ikut YouTube ini, mengenai tema saya akar kepahitan firman Tuhan. Kalau itu ada Tuhan, mari Bapak, kuduskan nama dulu, bersihkan. Jangan sampai di dalam diriku ada juga kepahitan kepada siapapun saja. Dalam nama Tuhan Yesus kita hembuskan kuasa Roh Kudus menjamahmu dan segala akar kepahitan saya cabut seakar-akarnya, keluar, saya lemparkan keluar dan engkau sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Allah. Pengampunan Tuhan juga. Haleluya. Ampuni, hembusi Roh Kudus sehingga engkau menjamah segala sakit penyakit yang ada di dalamnya kalau ada. Dan kalau ada masalah-masalah yang lain yang bahkan karena ada kepahitan itu Tuhan, mereka boleh diselesaikan saat ini dan mereka boleh bersih. Ada Roh Kudus yang bekerja menolong mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diberkati seperti itu, dibukakan berkat-Mu Tuhan. Pintu berkat dibuka sehingga tidak tertutup kembali. Apapun yang dikerjakan, baik bekerja sendiri maupun ikut orang. Demikian juga Tuhan. Kalau mereka kedapatan di tengah-tengah itu Tuhan, ada kehidupan rumah tangganya yang saat-saat ini tidak harmonis, karena satu dan lain sebab tadi hingga menimbulkan yang naik kepahitan, bahkan tumbuh akar pahit. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus tadi saya sudah sampaikan dan saya lepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh bebas menikmati kasih karunia Tuhan. Bapa, haleluya. Puji Tuhan. Kau lawat apapun Tuhan yang menyebabkan juga mereka bermasalah dengan keuangan, kesulitan menjual aset, karena ada hal-hal yang demikian. Biar Tuhan, engkau lepaskan mereka dan hidupnya diberkati. Semua menjadi baik, berjalan dengan baik. Bersama-Mu Roh Kudus, semua jadi bisa.
Dengan kemauan, Tuhan berikan dia kemauan. Terima kasih Bapak, hembusi Roh Kudus, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang bekerja atas mereka, dan kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan semua yang buruk jadi baik. Karena Roh-Nya yang Maha Kudus sudah ada, berdiam di dalam hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Ya, di Rabu yang akan datang. Haleluya. Amin.